Para pemirsa sekalian, benarkah ada ilmu yang mengetahui kapan orang meninggal? Nah, kita ikuti, kita lanjutkan vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu bagi kita semua, para pemirsa YouTube yang budiman semua, yang berbahagia. Ada satu pertanyaan melalui WA ke saya, Pak, benarkah bagi orang-orang tertentu itu tahu kematiannya? Saya mau jawab, tentu itu haknya Allah. Allah memberikan isyarah dan ditangkap oleh orang itu bisa. Yang mau dongeng dulu. Dan ini kisah nyata. Mbah saya almarhum, namanya itu Sujono. Orang menyebutnya Mbah Jono ya. Umurnya sampai 100 tahun lebih. Sekira kurang masih lama kok, kurang 1 bulan lebih, hampir apa ya, 36 hari atau apa waktu itu. Pernah saya dipanggil, Nan, pada hari Rabu Legi depan itu selamatan ya. Saya pikir ya selamatan apa itu, kelahiran kayak atau selamatan apa, kan senangnya orang tua dulu selamatan. Oh nggih Mbah, siap. Nah, istri saya kasih tahu, katanya bulan depan suruh selamatan Bu. Ya nggak apa-apa masih ya. Ya karena kami ke orang tua itu samina wa ta'na ya. Nah, menjelang hari yang ditentukan itu Mbah itu sakit. Sakitnya ya kadang seharian itu rasa kayak sakit beneran, besoknya itu bisa bangun lagi, bahkan masih bisa ini apa, orang Jawa neteli, bilang apa, neteli pring itu ya, karena saya motongi pring atau bambu belakang rumah. Tahu-tahu dia itu masih apa itu, wetel-tetel gitu loh, kok sembuh lagi gitu ya, alhamdulillah. Nah, jarak sekitar kurang 5 hari dari hari H yang disebutkan tadi itu sakit benar. Nah, ketika dia merasa sakit, dia bilang, anu Nan, nanti kalau saya nggak minta diangkat dari kursi ini, jangan diangkat ya. Oh nggih Mbah gitu. Nah, dia 3 hari 3 malam tuh duduk di kursi, hanya minum kopi, tapi tidak makan. Kemudian setelah, oh ya maaf, sebelum duduk 3 hari 3 malam itu ngomong sama saya. Kurang berapa hari lagi Rabu Legi, saya hitung ya waktu itu kurang apa 5 hari ya Pak, kurang 5 hari. Oh ya sudah, itu selamatannya itu maksudnya Mbah ini mau balik, mau pulang ke zaman ajal. Saya nangkep maksudnya mau pulang ke zaman ajal, maksudnya Mbah sudah mau diambil oleh Allah ya. Oh ya sudah, jadi kami bagaimana ya nanti kalau sudah apa namanya Mbah itu mau berangkat, tolong dari ibu jari kanan saya itu dicecep, ngerti cecep gitu nah. Tapi ibu jari apa kaki. Nggih, Mbah. Nah, nanti itu masalahnya itu nanti saya ada Pak D, saya ceritakan belakang. Nah, kemudian beliau itu duduk 3 hari 3 malam. Duduk saja. Kemudian saya dipanggil. Ya tadi nggak makan memang, ya kopi ya, dia nggak puasa total tapi masih minum kopi. Kopi rokok gitu ya. Nah, kemudian setelah 3 hari 3 malam saya dipanggil, Nan tolong saya diangkat, saya tidak bisa berdiri ya kan, kaku kan ya, 3 hari 3 malam duduk saja. Gini aja Mbah, nggak usah ke kamar, kasurnya saya bawa ke amben luar saja lah, tidur di apa ini ruang utamanya aja, nanti kalau sanak kadang yang mau apa melihat biar enak ya syakatmu gitu. Nah, saya tidurkan itu sekira jam 1 siang apa ya, tiba-tiba tidurnya wanteng. Saya pikir loh nggak sampai Rabu Legi ini, kurang 3 hari udah pulang kayaknya gitu. Enggak, asar itu bangun lagi. Bangun, dia minta izin ke belakang, ternyata kerja. Maksudnya itu ada potong-potongan bambu itu dirowosi di, wah ini aku diam aja, nggak berani negur. Nah, kemudian besok malamnya itu terasa sakit lagi. Ya, terasa sakit lagi sampai pada hari Selasa Kliwonnya. Nah, Selasa Kliwon malam Rabu Legi itulah dia panggil saya. Nah, saya tuh tidak enak waktu itu karena saya punya Pak D laki-laki juga, jadi saya tunggu Pak D saya ini biar dia yang, setelah dia datang nanti dia yang saya suruh apa nyecep jempol kakinya itu. Ternyata Pak D saya ini ya ketentuan Allah memang ya, takdirnya nggak datang gitu loh. Nah, saya sudah kasihan karena udah nanya, udah mengucapkan kalimat tauhid, udah tanpa dituntun bisa mengucapkan kalimat tauhid sendiri, la ilaha illallah gitu ya.
kemudian sudah diem aja. Nah itu kemudian sekira jam 8 malam ya saya cecep lah jempol kakinya itu. Nah kayak ada angin gitu masuk di telinga kanan saya. Nah kemudian beliau meninggal. Nah itu kalau mbah saya. Nah cerita dari bapaknya mbah saya namanya Buyut Sadam, orang Cepu sana. Itu sama, malah lebih megilan lagi, lebih hebat lagi. Ya, saya nggak menangi tapi diceritain mbah saya, itu buyutmu dulu, bapaknya mbah katanya ya, Mbah Jono. Kami bersaudara 3 orang laki-laki semua, mbah itu bersaudara 3 orang laki-laki semua. Tiba-tiba dipanggil gitu kan, disuruh nganter undangan sesanak keluarga itu sampai ke Tuban, sampai ke Madiun, Bloro semua ya, keluarga jauh. 1 bulan lagi pada hari H yang ditentukan itu supaya datang untuk katanya punya hajat besar-besaran gitu. Nggak disebutkan hajatnya. Nah pada hari H yang ditentukan itu si buyut namanya Buyut Sadam itu masih sehat walafiat. Waktu itu boleng kebo 2, nyembelih kebo 2 ya, 2 kerbau kemudian dimasak ya, pagi kan banyak orang landang kan ya, kemudian mudinnya dipanggil supaya membelih kerbau tadi. Nah sudah matang semua, sekira jam 9-10 pagi itu jak makan semua, didoain semua sama mudin, jak makan bareng-bareng semua. Baru buyut itu Sadam itu masuk sentong. Kalau zaman dulu namanya sentong, sekarang kamar. Anak laki-laki ketiga-tiganya dipanggil ya. Yang tua namanya Sebo Prawiro, kemudian mbah saya Sujono Prawiro, kemudian yang ruju itu namanya lupa saya, namanya panggilannya Prawiro juga. Ya lupa, ini diingatan tapi lupa. Pokoknya 3 ya. Panggil, ini anak-anakku semua, saya beritahu saat ini juga sekitar kurang berapa saat lagi bapak ini udah mau pulang ke zaman kelanggengan. Nah itu ada maesan itu udah saya tulisi, itu kayu jati itu sudah saya tulisi, ini kainnya untuk bapak nanti. Cuma saya pesan, bapak tadi udah mandi keramas, sudah sesuci, udah wudhu. Nanti setelah bapak meninggal, Mudin kasih tahu, suruh nyuci kaki saya saja. Kemudian diungkusi langsung aja, nggak usah dimandikan lagi, nggak usah diwudhukan lagi. Karena udah saya lakukan sendiri, tinggal diungkusi terus dicuci kaki saya, diungkusi terus disolatkan. Nah coba bayangkan. Nah hampir rata-rata keluarga saya dulu, buyut saya yang sini namanya perempuan buyut sawit juga begitu, cuma enggak terang-terangan, hanya bilang aja sama ponak-ponakannya itu hari ini jangan pergi kemana-mana ya, ngumpul di rumah sini gitu aja. Nah itu adalah riwayat sepil yang kejadian nyata. Allah memberikan rahmatnya berupa satu pengetahuan pada hambanya ya, untuk mempersiapkan pada hari kematiannya. Nah saya sepilkan beberapa saja ya, karena menurut mbah saya itu murid dari Mbah Sujono tadi ya, sama Mbah Sebo tadi, murid dari Mbah Raden Sujud Blora. Bagi orang Blora akan tahu Raden Sujud itu sekarang perserannya atas gunung di Blora sana, yang itu dibangun oleh Kabupaten Biak Bupati Blora yang dulu, kemudian menjadi tempat perziarahan. Nah salah satu murid kinasihnya dulu itu mbah saya, namanya gurunya Raden Sujud, mendapat ilmu warisan yang kata beliau itu masih dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijogo. Salah satunya itu ilmu isyarah untuk menghadapi ajal, gitu loh. Nah, saya sepilkan beberapa saja yang nggak terlalu dalam ya, yang gampang-gampang saja untuk diri sendiri aja. Ketika jenengan kula menghadap satu saat, kan ini pasti ya, nggak bisa ndak kan. Ini hati-hati. Misalnya ada bunyi ngung dari telinga yang sebelah kanan sini misalnya, kanan ya, ngung, tapi ndak keluar, ngung saja, nggak apa-apa. Tanda itu mulai tanda bukan bahaya ya, tanda khusus itu kalau ada bunyi ngung dari salah satu telinga misalnya yang kanan tembus sampai keluar telinga kiri, ya bukan tanda langsung saya tidak mengatakan tanda kematian enggak, tapi itu
satu alarm dari Allah bahwa akan terjadi sesuatu yang besar. Dan salah satunya itu memang itu ya, salah satu memang seakan-akan dikasih tahu, kasih surat, hambaku, tidak lama lagi kamu akan menjumpaiku gitu loh, dalam arti ya wafat mati tadi. Kemudian tanda berikutnya mimpi. Biasanya dimimpikan keluarga kita, ada yang mimpi apa giginya tanggal, atau cincin terlepas, atau mimpi dirinya sendiri, dia yang cincinnya terlepas. Kadang mimpikan dirinya sendiri, karena Mbak Putri saya dulu tuh gitu, kurang 1 minggu itu, saya tadi malam tuh mimpi, itu nggak sakit loh ya, mimpi cincin di jari, padahal nggak pakai cincin beliau, cincin di jari ini lepas, jatuh gitu. Ya udah mikir, wah jangan-jangan ada anggota keluarga yang meninggal, tiba beliau sendiri. Itu mimpi gigi tanggal atau mas-masan, pakai mas-masan jatuh atau hilang. Kemudian berikutnya lagi, coba ini apa namanya, kalau ini sampai lihat begini, kan biasanya ada ini kecil, masih kelihatan kecil tuh, nggak akan putus. Nah kalau sampai lihat begini dengan mata dua ini kok putus, ini mata dua yang melihat ini kan kayak terpisah, terus ada satu. Nah saya coba aja gitu. Nah itu biasanya masih ada galer begini, itu kok putus, itu alamat juga. Saya sepilkan ya, sudah berapa sepilan? 3 ya. Sepilan keempat coba cari sampean. Begini. Ini bisa kan? Ke atas bisa kan? Bisa kan? Yang tengah, yang kelingking bisa. Coba yang ini, bisa enggak? Yang manis enggak bisa. Tapi ketika jari manis nanti Anda itu bisa begini, kayak putus uratnya di sini, alamat juga, tanda itu. Ya, tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Ya, terus terang aja tanda akan dipanggil oleh Allah. Itu. Nah, tanda-tanda khusus yang lain masih banyak yang belum waktunya saya sepilkan di sini. Ini hanya saya sepilkan yang mudah-mudah saja. Nah, kalau sudah dikasih tanda begitu, itu bejo-bejo wong, berbahagialah sebenarnya. Jadi tanda itu bukan menakuti jenengan kula, tapi memberi isyarat jenengan kula bahwa sudah saatnya hendaklah memperbaiki dirimu gitu loh, karena bersiap-siap menjadi pengantin, bersiap-siap untuk pulang ke hadirat Allah. Akhlaknya diperbaiki, banyak minta maaf pada keluarga, pada yang hidup, kawan, handai tolan, semuanya. Zikirnya diperbagus, tauhidnya diperbagus, supaya menghadapi hari H itu lapang jalannya. Banyak bersolawat supaya dituntun, dipapak oleh Kanjeng Nabi, dipapak Nur Muhammad. Itu ya. Semoga vlog ini bermanfaat bagi Anda dan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.